Di suatu hari di sebuah supermarket, perempuan cantik bernama Iris bertemu dengan seorang pria bernama Josh. Dan ini adalah kilas kenangan cinta pandangan pertama mereka. Suddenly there's purpose. So, oh shit. I'm Josh. I'm Iris. Singkat cerita, saat itu Iris terbangun di sebuah mobil. Bersama Josh, ia pergi berlibur ke sebuah villa milik temannya. Iris khawatir jika ia dapat mengecewakan Josh dan teman-temannya. Di sana ada Patrick, Ellie, Sergey, dan Kate. Setibanya di sana, Iris pergi ke kamar dan mandi setelah perjalanan panjang. I'm standing by the snack table, just munch, and I'm looking at the most beautiful man that I've ever seen. It doesn't sound cheesy at all. I get it. Setelah makan bersama, Iris dan Kate sedikit berbincang. Iris merasa Kate tidak menyukainya, namun semua itu tidak benar. Justru Kate merasa jika perannya bisa tergantikan oleh Iris. Lalu Kate bercerita bahwa Sergey sudah mempunyai istri dan Kate hanyalah ani-aninya. Dan diketahui Sergey juga kaya raya karena bisnis kotornya. Do you not like me, Kat? Malam itu semua orang berpesta dan menari bersama. Namun saat Iris melihat Josh berbicara dengan Kate, rasa cemburu mulai menyelimutinya. Iris menarik Josh hingga akhirnya mereka pergi dan bermantap-mantap. Keesokan paginya Iris mengajak Josh jalan-jalan ke danau. Tetapi Josh menolak dengan alasan masih pusing dan ingin menikmati kopi. Namun saat Iris pergi, Josh terlihat menghubungkan perangkat USB ke ponselnya. Sesampainya di danau, Iris menemukan sebuah pisau di sakunya yang entah bagaimana bisa ada di dalam celananya. Pikirannya sempat terganggu oleh benda itu, hingga akhirnya Sergey tiba menyapanya. Sorry? Ketika semuanya sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba Iris muncul dalam keadaan berlumuran darah dengan sebilah pisau di tangannya. Sambil menangis, Iris mengaku telah membunuh Sergey karena pria itu mencoba melecehkannya. Iris memukul kepala Sergey lalu ia terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Sergey yang marah kemudian bangkit dan mencekik Iris. Dalam keadaan terdesak, Iris menikam lehernya dengan pisau. I said stop! Dari pengakuannya, situasi menjadi kacau dan Iris menjatuhkan pisaunya. Ia meminta Josh untuk percaya jika itu adalah sebuah pembelaan diri. Namun justru sebaliknya, Josh malah menyuruhnya tidur, membuat Iris membeku dengan matanya menjadi putih. Saat itulah terungkap kenyataan mengejutkan. Ternyata Iris bukanlah manusia, melainkan robot. Ia dirancang untuk melayani, memasak, dan semua yang dibutuhkan. Iris, go to sleep. Dibantu Patrick, Josh mengikat Iris di kursi dan berdiskusi dengan Ellie tentang tindakan selanjutnya, termasuk kemungkinan memanggil teknisi atau polisi. Dan setelah itu Josh meminta waktu untuk berbicara dengan Iris secara pribadi. Saat diaktifkan kembali, Iris panik karena tiba-tiba ia terikat di sebuah kursi. Josh mengungkap bahwa pertemuan mereka di sebuah supermarket hanyalah sebuah kebohongan yang diprogram sebelumnya. Ia merupakan robot yang diprogram untuk mencintai orang pertama yang dilihatnya setelah diaktifkan. Kontrol dan pengoperasiannya bahkan dapat dilakukan melalui ponsel. Josh tidak merasa kasihan sedikit pun. Baginya ia hanyalah sebuah benda yang bisa dengan mudah digantikan. Iris terkejut dengan informasi yang baru saja diterimanya. Tetapi Iris tetap menawarkan Josh untuk melanjutkan hubungan atau setidaknya memahami tujuan dari penciptaannya. Namun percakapan mereka terputus oleh kedatangan Kate yang tampak marah karena Josh terlihat mengaktifkan kembali Iris. Iris, wake up. Be lost without you! Hey. A robot. An emotional support robot. Okay, this is the user agreement. Just give it a read and then... Please say your name. Love link established. Ketika Josh pergi, Iris melihat pisau dan berhasil melepaskan diri dari ikatan. Saat Josh datang, Iris langsung menyerang Josh dan mengambil ponselnya untuk mendapatkan kendali atas dirinya. Kemudian Iris berkata kepada Kate untuk merawat Josh dan membawanya ke rumah sakit bila diperlukan. Setelah itu Iris berlari keluar rumah melewati Ellie dan Patrick.
Josh akhirnya mengungkapkan rencananya pada Ellie. Ia mengakui bahwa dirinya telah sengaja membobol sistem Iris menggunakan perangkat lunak pihak ketiga. Tindakan ini menonaktifkan fitur pengamanan dan meningkatkan agresivitas robot tersebut yang pada akhirnya berujung pada kematian Sergei. Semua ini adalah rencana Josh dan Kate. Josh merasa membunuh Sergei tidak apa-apa karena Sergei terlibat dengan mafia Rusia dan bisnis ilegal. Namun alasan sebenarnya jauh lebih rumit. Ada 12 juta dolar yang tersimpan dalam berangkas. Josh dan Kate berencana mencuri uang tersebut dan menggunakannya untuk mengubah hidupnya. Dalam upaya membuat rencana agar tampak lebih meyakinkan, mereka mengundang Ellie dan Patrick sebagai saksi. Namun semua di luar rencana dan kini Josh mengajak Ellie untuk mengambil bagian uang tersebut. Namun kejutan lain muncul, ternyata Patrick juga bukan manusia melainkan robot seperti Iris. Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya mereka menyusun strategi untuk mencari Iris. A cut. I mean, you're lucky you're getting anything considering you contributed jack shit. Di tengah pelariannya, Iris menemukan kontrol atas dirinya di ponsel milik Josh. Kontrol itu dapat menyesuaikan matanya, suaranya, bahkan meningkatkan kecerdasannya hingga maksimal. Dengan ini, ia dapat memperhitungkan setiap kejadian yang akan terjadi. Iris berencana kembali ke villa untuk mencari mobil milik Josh. Use that extra 60% intelligence. Welcome home, Beep-Boop. Dalam pelariannya, Iris bertemu Ellie dan Patrick. Dengan cepat, ia bersembunyi. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Ellie mendengar suara ponsel Josh yang berdering di dekatnya. Ellie segera menyadari bahwa Iris berada di sekitar sehingga bergegas mencarinya dengan senjata di tangannya. Menyadari bahaya, Iris segera melarikan diri, tetapi Ellie dan Patrick mengejarnya. Sayangnya upaya Iris untuk kabur berakhir ketika Ellie berhasil menangkapnya. Keduanya terlibat dalam perebutan senjata sehingga akhirnya Ellie tertembak di dadanya dan terjatuh tak bernyawa. Patrick yang melihat hal itu hanya bisa terpaku berduka atas kepergian Ellie. Sementara itu, Iris bergegas kembali ke rumah dengan Josh yang mengejar. Iris segera masuk ke dalam mobil dan dalam kepanikan, Iris berusaha menyalakan mobil tetapi sistem pengenalan suara gagal mengenalinya. Namun dengan cepat ia mengubah suaranya agar terdengar seperti Josh dan akhirnya mesin pun menyala. Saat mobil melaju, Iris tanpa sengaja menggeleng kaki Josh sebelum meninggalkannya. Tidak tinggal diam, Josh segera berlari kembali ke rumah dan menelepon pihak berwenang melaporkan bahwa mobilnya telah dicuri. Akibatnya sistem keamanan kendaraan menyala otomatis mematikan mesinnya. Tak lama kemudian Josh menelepon Iris berpura-pura meminta maaf atas semua perlakuannya. Ia mencoba meyakinkan Iris akan menyalahkan Patrick atas semua kejadian ini. Namun Iris menolak, tidak mau terjebak dalam kebohongannya lagi. Ia mengakhiri percakapan dan memutus hubungan dengan Josh. Sadar jika Iris tidak bisa dikendalikan, Josh bergegas mencari Patrick dan tanpa ragu ia mengambil ponsel Ellie untuk mengendalikan Patrick. Namun karena tidak bisa, Josh akhirnya mereset Patrick menggunakan sidik jari Ellie dan ia meningkatkan agresivitasnya hingga batas maksimal. Please say your name. Josh Beeman. Di sisi lain, Iris berhasil keluar dari mobil. Namun situasi memburuk saat seorang petugas yang bernama Henry melihatnya dan mulai mendekat. Ketika Iris menjelaskan keadaannya, ia sengaja mengubah bahasanya ke dalam bahasa Jerman, sehingga komunikasi di antara mereka menjadi sulit. Saat Henry menanyakan asal-usulnya, matanya tertuju pada sebuah pisau. Dengan cepat, Henry mengeluarkan senjata dan memborgol Iris. Namun secara bersamaan, Peter tiba dan langsung menyerang Henry tanpa ampun hingga wajahnya hancur. Setelah itu, ia mengambil ponsel kendali Iris dan menonaktifkannya. Patrick dengan cepat kembali ke rumah menggunakan mobil milik Henry dan membawa Iris bersamanya. Saat Josh dan Kate memeriksa bagasi kendaraan, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan tubuh Henry yang sudah tak bernyawa. Merasa situasinya semakin tak terkendali, Kate memutuskan untuk mengambil separuh uangnya dan melarikan diri. Josh pun berusaha menghentikannya, tetapi Kate menolak untuk mendengarnya. Josh yang putus asa memerintahkan Patrick untuk menghentikannya. Sayangnya, Patrick langsung bertindak brutal. Ia menusuk Kate dari belakang.
Menyadari bahwa hidupnya akan segera berakhir karena kehilangan banyak darah, Kate hanya meminta Josh untuk berhenti bicara dan membiarkannya menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan tenang. Ia kemudian duduk di samping Iris sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Setelah itu Josh melakukan makan malam dengan Iris. Dalam suasana tegang, Josh mengungkapkan akibat Iris, Ellie, dan Kate menjadi korban. Namun Iris menegaskan semua yang terjadi bukan salahnya sepenuhnya, melainkan akibat keserakahan Josh terhadap uang. Ia menyalahkan Josh atas tragedi yang terjadi, namun Josh menolak atas tuduhan itu. Ia menyalahkan dunia yang tidak adil dan merasa bahwa ia pantas mendapatkan sesuatu yang lebih. Setelah percakapan panjang, Josh menurunkan kecerdasan Iris menjadi 0, membuatnya tak lebih dari sekedar mesin tanpa kesadaran. Ia kemudian memaksa Iris untuk meletakkan tangannya di atas lilin membakar permukaan kulit sintetisnya. Tak lama kemudian, Josh menghubungi perusahaan pembuat robot mengajukan laporan bahwa Iris mengalami kerusakan dan telah menjadi ancaman. Kemudian Josh menyuruh Iris mengambil pistol dan memaksanya menarik pelatuk ke kepalanya sendiri. Setibanya petugas datang, Patrick mengenakan seragam milik Henry untuk membantu kebohongan yang telah disusun oleh Josh. Josh berusaha menceritakan versinya sendiri tentang kejadian yang telah terjadi, tetapi petugas mengungkapkan bahwa mereka dapat mengakses kembali rekaman yang tersimpan dalam sistem memori Iris. Ia menjelaskan bahwa semua ingatan tersimpan di bagian tengah tubuhnya, bukan di kepalanya, sehingga masih bisa dipulihkan karena kondisinya tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Mendengar hal itu, Josh yang ketakutan karena kebohongannya bisa terungkap dengan cepat memerintahkan Patrick untuk membunuh petugas itu. Sementara itu, Iris berhasil diaktifkan kembali tepat pada waktunya dan segera menghentikan Patrick sebelum ia membunuh Teddy, petugas satunya lagi. Setelah itu, Iris membantu Patrick mengingat kembali terhadap Ellie. Perlahan-lahan ingatan Patrick mulai kembali membuatnya merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Tak bisa menahan beban emosionalnya, Patrick mengambil alat kejut listrik dan memasukkannya ke dalam mulutnya sehingga mengakhiri hidupnya sendiri. Teddy yang masih hidup berterima kasih kepada Iris karena telah menyelamatkannya. Kemudian Iris meminta bantuan sesuatu. Di sisi lain, Josh mengumpulkan semua uang milik Sergei. Tidak lama setelah itu, Iris kembali untuk menghadapi Josh. Ia mengungkapkan bahwa Teddy telah memberinya kendali penuh atas dirinya sendiri. Josh mencoba menonaktifkan Iris, namun upayanya sia-sia. Menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan situasi, Josh menyerang Iris dan berusaha menembaknya. Namun sebelum melepaskan tembakan, ia mengizinkan Iris untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dengan tenang, Iris hanya berkata saatnya tidur Josh dan menusuk kepalanya hingga mengakhiri hidupnya. Keesokan paginya, Iris pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengupas kulit sintetis yang meleleh dari lengannya, memperlihatkan struktur mekanis dari tangannya. Setelah itu, ia mengambil semua uang milik Sergei dan meninggalkan rumah dengan sebuah mobil. Di perjalanan, ia melihat sebuah robot pendamping lain yang mirip dengannya, lalu tersenyum mengangkat tangan logamnya dan melambaikannya, dan film pun selesai.